Let me up first, brother. I'll treble it, brother. No! No! Bruv! No! No! Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang bapak-bapak bernama Vicky yang sedang mengobrol bersama istrinya. Dalam obrolannya tersebut, Vicky dan sang istri sedang membahas anak mereka yang sebentar lagi akan pulang perang dari Afghanistan. Rupanya anak mereka adalah seorang tentara yang sekarang sedang ditugaskan untuk berperang di Afghanistan. Sudah sangat lama mereka sangat menanti-nantikan kehadiran anaknya tersebut, dikarenakan mereka sudah lama tidak bertemu. Siang harinya adegan berpindah ke seorang wanita yang saat itu sedang mengambil uang di sebuah bank. Namun tanpa ia sadari di luar sudah ada 4 orang bandit yang sedang mengincar wanita itu. Salah seorang bandit mengatakan kalau ia sudah memantau wanita itu sejak beberapa hari yang lalu dan ia yakin aksi mereka akan begitu sangat mudah. Setelah wanita itu keluar, para bandit langsung mengikutinya dari belakang. Hingga sampai di sebuah persimpangan sepi, mereka pun segera menghentikan mobil si wanita itu lalu mulai mencari uangnya. Di waktu yang sama, tiba-tiba Vicky kebetulan melintas di sana sehingga ia pun langsung berhenti untuk menghentikan para bandit itu. Melihat kedatangan Vicky, salah satu dari mereka langsung memukul Vicky dan menyuruhnya segera pergi. Akan tetapi Vicky yang tidak takut mencoba melawan hingga ia tak sengaja menumbangkan 1 orang bandit itu sampai membuatnya tewas. Bersamaan dengan itu, suara sirine polisi terdengar sehingga para bandit yang lain memutuskan untuk segera kabur. Setelah itu, Vicky pun dimintai keterangan oleh para polisi yang datang ke TKP. Karena dalam insiden ini ada 1 orang bandit yang menjadi korban. Vicky menjelaskan kalau ia hanya ingin menghentikan kejahatan para bandit dan sama sekali tidak berniat menghabisi salah satunya. Mendengar itu, seorang ketua polisi bernama Holland mengatakan kalau seharusnya Vicky jangan sok-sokan menjadi pahlawan karena hal ini seharusnya tanggung jawab polisi. Holland juga mengatakan karena Vicky sudah menghabisi 1 orang bandit, maka Vicky harus menjalani persidangan pada esok hari. Hal itu dilakukan karena sekarang Vicky sudah terjerat kasus pembunuhan. Di sisi lain, 3 orang bandit yang tadi sekarang akan menemui bosnya di sebuah tempat. Ini dia bos mereka yang bernama Warren. Diketahui Warren adalah ketua dari para bandit yang ada di kota London. Di sini mereka langsung menjelaskan kepada Warren kalau aksinya telah digagalkan oleh seorang bapak-bapak yaitu Vicky. Mendengar hal itu, Warren awalnya biasa saja sebab uang yang mereka incar juga tidak seberapa. Namun seketika Warren langsung murka saat diberitahu kalau adiknya tewas dalam kejadian tersebut. Artinya 1 bandit yang tak sengaja dihabisi Vicky tadi adalah adik kandung Warren. Kemudian seorang rekan bisnis Warren yang kebetulan ada di sana langsung menyarankan Warren agar Warren menghabisi keluarga dari bapak-bapak yang sudah membunuh adiknya. Diketahui rekan bisnis Warren ini bernama Aldian. Singkat cerita, pada malam itu juga Warren dan ketiga bandit yang merupakan anak buahnya langsung mendatangi rumah Vicky. Mereka mengetahui rumah Vicky setelah berhasil melacak plat nomor mobilnya. Kemudian 2 anak buahnya mencoba mengetuk pintu depan dan saat Vicky mengeceknya dari lubang pintu tiba-tiba kemudian mereka menerobos masuk dan memojokkan Vicky di samping dinding. Di sini anak buah Warren mengatakan kalau semua ini akibat dari Vicky yang sok-sokan ingin menjadi pahlawan sampai membuat adik dari bos mereka tewas. Bersamaan dengan itu, Warren dan 1 anak buahnya masuk lewat pintu belakang dan langsung meringkus istrinya Vicky. Kemudian mereka mengikat Vicky dan sang istri lalu merekam kejadian ini sebagai upaya kenang-kenangan. Selanjutnya mereka mendudukan pasangan ini di sebuah kursi lalu menyiramkan pertalit ke sekujur tubuhnya. Vicky sempat memohon agar istrinya dilepaskan karena sang istri tidak tahu apa-apa mengenai kejadian tadi siang. Namun tanpa belas kasih, Warren langsung menyalakan korek api hingga membuat pasangan ini harus tewas dengan sangat mengenaskan. Beberapa hari kemudian memperlihatkan pesawat dari Afghanistan yang kini tiba di kota London. Salah satu penumpang bernama Jimmy tampak bersedih karena orang tuanya dikabarkan meninggal dengan sangat mengenaskan. Ternyata Jimmy ini adalah tentara pasukan khusus Inggris yang baru saja pulang bertugas dari Afghanistan. Dan Jimmy merupakan satu-satunya anak kandung Vicky.
Setelah itu Jimmy mendatangi sebuah bar dan diketahui pemilik bar ini adalah sepasang suami istri yang merupakan tetangga Jimmy. Awalnya si tetangga tidak mau memberitahu apapun karena dirinya tidak ingin ikut campur. Namun setelah Jimmy menggeretaknya, si tetangga merasa ketakutan dan menceritakan semuanya. Si tetangga menjelaskan kalau pada saat kejadian ia sempat melihat 4 orang pria masuk ke rumah orang tua Jimmy lalu terdengar suara teriakan. Bahkan tak lama terlihat api berkobar di ruangan garasi. Pada saat itu si tetangga hanya bisa melihatnya dari jendela karena ia begitu ketakutan. Ia juga sempat menghubungi polisi dan pemadam kebakaran, namun sayangnya para pelaku sudah berhasil kabur. Setelah pulang dari bar, Jimmy langsung mendatangi garasi yang mana tempat inilah kedua orang tuanya dihabisi dengan sangat brutal. Di sini Jimmy tak sengaja menemukan sebuah foto dirinya bersama kedua orang tuanya dan hal itu membuat Jimmy semakin bersedih. Tak lama berselang, Jimmy dihampiri oleh salah satu orang polisi bernama Griff. Diketahui Griff adalah sahabat lama Jimmy dan ia jugalah yang mengabarkan kepada Jimmy tentang kematian kedua orang tuanya. Di sini Griff memberitahu kalau ada salah satu warga yang sempat melihat mobil BMW hitam diparkir di depan rumah kedua orang tua Jimmy pada saat malam kejadian. Griff berpikir kalau mobil tersebut adalah mobil yang sama dengan para bandit yang sebelumnya digagalkan oleh ayahnya Jimmy. Akan tetapi para polisi belum menemukan bukti yang kuat kalau para bandit itulah pelakunya. Mendengar hal itu, Jimmy pun meminta kepada Griff untuk mencari tahu siapakah para bandit tersebut. Whoever they are, people are scared, Jimmy. Keesokan harinya Jimmy mendatangi makam kedua orang tuanya dan di sini Jimmy mengucapkan kata maaf karena tidak bisa melindungi mereka. Kemudian Jimmy pergi ke gereja untuk mendoakan kedua orang tuanya. Bersamaan dengan itu datang seorang wanita bernama Morgan Lisa. Dan ternyata Morgan Lisa ini adalah istrinya Jimmy. Diketahui hubungan rumah tangga antara Jimmy dan Morgan Lisa diambang perceraian sehingga mereka terlihat tidak terlalu dekat. Di sini Morgan Lisa meminta maaf kepada Jimmy dan berharap mereka berdua bisa memperbaiki hubungannya seperti dulu. Jimmy menjawab kalau ia pasti pulang tapi tidak dalam waktu dekat. I emailed you for Friday. Siang harinya Jimmy dan Griff kembali bertemu. Griff memberitahu kalau mobil BMW hitam yang ada di TKP kejadian orang tuanya adalah milik seseorang bernama Warren. Warren adalah ketua bandit yang adiknya tidak sengaja dihabisi oleh ayahnya Jimmy. Mendengar hal itu, Jimmy semakin yakin kalau kelompok mereka lah pelakunya. Sebelum pergi, Griff memberikan identitas Warren kepada Jimmy. Malam harinya memperlihatkan Warren yang sedang berlatih otot di dalam sebuah gym. Ketika sudah selesai berlatih dan akan segera pulang, tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang. Warren yang kesal segera menghampiri pengendara mobil tersebut yang mana ternyata itu adalah Jimmy. Warren sempat mencaci maki Jimmy dan menyuruhnya untuk keluar, namun tiba-tiba So fucking look at me, bro. What the fuck? ketika Warren tersadar, ternyata ia sudah ada di dalam mobil dalam keadaan terikat. Terlihat Jimmy juga yang menyiram bensin ke mobilnya Warren. Setelah itu Jimmy bertanya apakah Warren masih ingat dengan pasangan orang tua yang sudah dibakar Warren 1 minggu yang lalu. Bukannya meminta maaf, Warren malah menjawab kalau mereka pantas mati karena sudah menghabisi adiknya. Warren juga malah sengaja menceritakan bagaimana ia menghabisi orang tua Jimmy. Mendengar hal itu, Jimmy terus mencoba bersabar dan di sini Jimmy mengatakan kalau ia akan melepaskan Warren asalkan Warren mau memberitahu siapa saja yang terlibat. Warren segera menulis 3 anak buahnya dan ia juga tidak lupa menulis Aldian, yaitu rekan bisnis Warren yang sempat menyarankan Warren melakukan pembunuhan. Setelah mendapatkan keempat nama tersebut, Jimmy menyuruh Warren untuk membayangkan bagaimana rasanya Kuat dibakar. Kemudian inilah yang dilakukan Jimmy. Good boy. Okay. The fuck you going? Huh? I said let me go back, please. Setelah itu Jimmy pun pulang ke apartemen milik istrinya yaitu Morgan Lisa. Di sini mereka langsung saling meminta maaf dan memutuskan untuk tidak jadi bercerai. Kemudian malam itu diakhiri dengan beruha-ehe sebagai bentuk pelepas rindu. Jamah aku dong. Sini. Keesokan harinya di TKP kejadian semalam, para polisi sedang mengidentifikasi kematian Warren.
Terlihat satu anak buah Warren yang juga ada di sana. Dan ia segera menghubungi rekannya untuk memberitahu kalau bos mereka sekarang sudah koid. Malam harinya dua anak buah Warren berniat mendatangi apartemen Aldian, yaitu rekan bisnis Warren. Sesampainya di sana mereka berdua langsung menodong Aldian karena ternyata mereka menuduh Aldian sebagai pelaku atas koidnya Warren. Diketahui sehari sebelum kejadian Warren sempat bersih tegang dengan Aldian. Bersamaan dengan itu datang kekasih Aldian yang langsung balik menodong mereka. Di sini Aldian mengatakan jika ia berniat menghabisi Warren maka ia langsung menembaknya dan tidak mungkin harus melakukan pembakaran. Setelah menyangkal tuduhan tersebut, Aldian pun segera mengusir kedua anak buah Warren. Don't let me see you up on my block again. Di balik itu, Jimmy kembali menemui Griff. Jimmy meminta Griff untuk melacak keempat orang nama yang ia dapatkan dari Warren. Mendengar hal itu, Griff menyarankan agar Jimmy tidak melakukan balas dendam dan biarkan kasus orang tuanya polisi yang tangani. Jimmy menjawab kalau hukum di negara ini sudah bobrok, bahkan protes pun sudah jarang sekali didengar. Para polisi hanya mengambil pernyataan dari para penjahat lalu memprosesnya. Sementara para penjahat sendiri mentertawakan mereka di dalam penjara lalu tak lama kembali bebas. Apalagi si penjahat memiliki banyak uang. Sebelum pergi, Jimmy mengatakan kalau hal ini bukan balas dendam melainkan sebuah keharusan. Jimmy, you gotta let this go, mate. I'll do. This is the only way this is gonna get done. Then you know as well as I do there's nothing to stop the... Get me an address. Keesokan harinya, Griff dan para polisi sedang berada di sebuah rumah yang mana rumah itu baru saja kerampokan sampai membuat satu orang tewas. Kemudian Holland, si ketua polisi, mengatakan kepada Griff kalau mereka tidak usah memikirkan kasus ini karena perampokan sudah biasa terjadi. Apalagi istri korban akan mendapatkan uang asuransi yang sangat banyak dan hal itu menurutnya setimpal. Mendengar perkataan itu dari mulut Holland, Griff akhirnya sadar kalau hukum di negara ini memang sudah bobrok seperti apa yang semalam dikatakan Jimmy. Yeah, that worked out well for him, didn't it? Held Mrs. Gill at gunpoint and lighted the till. Cool. Di sisi lain, Jimmy menemui salah satu rekannya di militer. Ternyata Jimmy menemui rekannya ini untuk meminta bantuan agar si rekan mau mengantarkan Jimmy ke penjual senjata. Saat itu juga rekannya membawa Jimmy ke suatu tempat hingga ia bertemu dengan seorang penjual. Jimmy sempat mengetes beberapa pistol hingga akhirnya mereka pun pergi. Sebelum berpisah, si rekan mengucapkan bela sungkawa atas tewasnya kedua orang tua Jimmy. Si rekan juga mengatakan jika dirinya adalah Jimmy maka ia akan melakukan hal yang sama. Take care, right? Malam harinya, 3 orang bandit anak buah Warren terlihat sedang minum di sebuah bar. Tak lama kemudian salah satu dari mereka pergi ke toilet karena kebelet pipis. Namun saat di dalam toilet, anak buah Warren dibuat kaget karena di sana sudah ada seseorang yang mengenakan topeng. Dengan mudah anak buah Warren mampu dilumpuhkannya sampai pingsan. Ketika tersadar, anak buah Warren sudah berada di sebuah gudang dalam keadaan terikat dan mulut dipasangi penjepit. Ternyata pria bertopeng tadi tak lain adalah Jimmy yang sekarang sudah mengantongi identitas para bandit dari sahabatnya yaitu Griff. Jimmy yang merupakan pasukan khusus ahli interogasi nampak tahu betul bagaimana cara membuat targetnya putus asa. Bersamaan dengan itu tiba-tiba rekan banditnya menghubungi dan ponsel tersebut langsung diambil oleh Jimmy. Ketika diangkat, Jimmy mengatakan kalau rekannya sudah tidak bisa lagi bicara untuk selama-lamanya. Jimmy menjelaskan kalau Warren bos kalian memang pantas untuk dibakar. Sebelum mematikan ponselnya, Jimmy mengatakan kalau setelah ini adalah giliranmu. So what the fuck's that got to do with you? Kemudian Jimmy mengaduk semen namun bukan untuk menambal dinding melainkan untuk dimasukkan ke dalam cungur si bandit. Keesokan harinya para polisi menemukan jasad anak buah Warren dalam keadaan koid mengeras. Holland si ketua polisi tiba-tiba bersemangat menangani kasus ini sebab kasusnya sangat brutal dan hal itu pasti akan membuatnya naik jabatan. Mengetahui Holland hanya peduli dengan jabatannya semata tentu membuat Griff tambah kecewa.
Terlihat di samping jasad tersebut bertuliskan kalau masih ada 3 orang lagi yang masih tersisa. Griff sebenarnya sadar kalau semua ini adalah ulah dari Jimmy. Setelah itu Holland mendatangi sebuah bar tempat di mana pertama kali anak buah Warren menghilang. Di sini Holland meminta pemilik bar untuk menunjukkan CCTV yang ada di barnya. Terlihat di dalam tayangan CCTV, Jimmy sedang memasukkan anak buah Warren ke dalam sebuah mobil. Akhirnya Holland tahu kalau pelakunya adalah Jimmy. Too busy sitting up in a warm office doing paperwork. I got you, you fucker. Kemudian Holland segera mengirim 2 orang polisi anak buahnya untuk mencari Jimmy di apartemen istrinya, yaitu Morgan Lisa. Sesampainya anak buah Holland di sana, Morgan Lisa terpaksa berbohong dengan mengatakan kalau Jimmy sudah tidak pernah ke apartemennya lagi karena rumah tangga mereka diambang perceraian. Thank you. Setelah kedua polisi itu pergi, tiba-tiba datang Jimmy dan Morgan Lisa langsung bertanya apakah selama ini Jimmy lah yang sudah menghabisi para bandit. Jimmy akhirnya mengaku kalau ia melakukan hal tersebut sebagai bentuk pembalasan karena mereka sudah menghabisi orang tuanya. Keesokan harinya saat Jimmy sedang berbelanja makanan untuk istrinya, terlihat ada beberapa polisi yang tengah mencari Jimmy. Menyadari akan hal itu, Jimmy pun bergegas kabur melalui pintu belakang. Sayangnya ketika Jimmy sedang berjalan menuju ke apartemen, para polisi tadi berhasil memergoki Jimmy. Ketika mereka akan menangkap Jimmy, tiba-tiba datang 2 orang pria kekar yang langsung menghajar para polisi tersebut. Setelah para polisi itu ditumbangkan, lalu keluar seorang pria yang mana ternyata pria ini adalah atasan Jimmy di militer berpangkat kolonel. Kemudian si kolonel segera membawa Jimmy pergi bersama mereka. Di dalam mobil, si kolonel mengatakan kalau tugas Jimmy di Afghanistan belum selesai dan militer Inggris begitu membutuhkan sosok seperti Jimmy. Si kolonel juga ternyata sudah tahu perbuatan Jimmy kepada para bandit. Oleh sebab itu, si kolonel meminta Jimmy untuk berhenti mengurusi para bandit sebelum semuanya bertambah kacau. Mendengar hal itu, Jimmy malah mengatakan kalau ia ingin keluar dari militer. Si kolonel yang tidak mau sampai Jimmy keluar, ia pun akhirnya memberikan waktu 48 jam untuk Jimmy menghabisi para bandit yang masih tersisa. Pull over. Di sisi lain, Griff menemui salah satu ketua tim SWAT. Di sini Griff tahu kalau si ketua tim SWAT baru saja diperintahkan oleh Holland untuk menangkap Jimmy. Griff menjelaskan kalau Holland hanya menginginkan naik jabatan dari kasus tersebut, sementara kasus yang lain tidak Holland kerjakan. Menurut Griff, jika Holland naik jabatan dan memimpin mereka, maka seluruh polisi London akan benar-benar kacau. Malam harinya terlihat salah satu bandit anak buah Warren sedang bersantai di sebuah klub. Namun tak lama ia mendapat sebuah kiriman surat yang mana surat tersebut berisikan foto rekannya yang kemarin dihabisi Jimmy. Menyadari Jimmy sedang mengintainya, anak buah Warren pun segera bergegas kabur. Sementara di luar, Jimmy yang sudah mengincar langsung mengejar anak buah Warren tersebut. Hingga pada akhirnya anak buah Warren terpojok di sebuah jalan buntu. Jimmy keluar dari mobil lalu menghajar anak buah Warren sampai pingsan. Ketika tersadar, anak buah Warren sudah dalam keadaan diikat rantai. Terlihat tangannya diikat ke mobil sementara kakinya diikat ke gerbang. Di sini Jimmy bertanya apakah anak buah Warren tahu kesalahan yang telah ia buat sampai Jimmy melakukan hal ini. Mendengar hal itu, anak buah Warren ternyata tidak tahu apa yang sudah ia perbuat karena sudah banyak sekali tindakan kriminal yang telah ia lakukan bersama rekan-rekan banditnya. Kemudian tanpa ragu Jimmy naik ke mobil dan tancap gas sampai membuat anak buah Warren harus terbagi menjadi 2. Keesokan paginya memperlihatkan si kolonel yang sekarang bertemu dengan Holland. Di sini si kolonel menjelaskan kalau pihak polisi tidak boleh menangkap Jimmy karena Jimmy sangat dibutuhkan oleh militer Inggris. Mendengar hal itu, Holland menolak dan akan tetap memburu Jimmy. Si kolonel menjelaskan kalau pada tahun 2009 Jimmy pernah membasmi para teroris yang meneror tanah Inggris hanya dengan seorang diri. Artinya Jimmy adalah pahlawan yang patut dihargai, apalagi militer Inggris sekarang sangat membutuhkan jasa Jimmy. Kemudian si kolonel memperingati Holland agar tidak bermacam-macam dengan anak buahnya sebelum sesuatu terjadi kepada Holland.
Setelah itu memperlihatkan komisaris dan inspektur kepolisian London diperintahkan untuk menghadap panglima militer serta beberapa menteri. Ternyata mereka dipanggil menghadap hanya untuk membahas Jimmy. Panglima militer mengatakan kalau pihak kepolisian tidak boleh menangkap Jimmy apapun yang terjadi. Hal itu dikarenakan Jimmy begitu penting di kemiliteran Inggris dan negara sangat membutuhkannya. Pada akhirnya mereka sepakat untuk terus memberi laporan kepada panglima militer tentang perkembangan kasus Jimmy. Thank you for coming. Malam harinya terlihat satu anak buah Warren yang masih tersisa hendak mendatangi markas Aldian untuk meminta bantuan sebab semua rekannya sudah pada koat. Diketahui anak buah Warren yang masih tersisa ini bernama Roba. Bersamaan dengan itu Roba dikagetkan dengan kemunculan Jimmy yang langsung memaksanya untuk menunjukkan di mana markas Aldian. Ketika Jimmy masuk ke dalam bersama Roba, terjadilah baku tembak di antara mereka. Di insiden ini Roba berhasil tertembak di kaki lalu diam-diam ia berhasil kabur. Sementara itu Jimmy terus fokus baku tembak dengan kelompok Aldian. Hingga pada akhirnya Jimmy mampu memojokkan Aldian. Kemudian Jimmy mencampurkan cairan kimia ke dalam ember untuk diberikan kepada Aldian. Aldian yang ketakutan ia pun memohon kepada Jimmy untuk melepaskannya dan ia bersedia memberi Jimmy $1 juta. Mendengar hal itu Jimmy bertanya di mana uang tersebut. Tanpa ragu Jimmy mengambil semua uang tabungan milik Aldian di dalam brankas. Setelah itu Aldian yang berharap akan dilepaskan, ternyata Jimmy tetap menghabisi Aldian dengan sebuah cairan kimia. Kini target Jimmy hanya tinggal Roba, yaitu anak buah Warren yang tadi berhasil kabur. Keesokan harinya di kantor polisi ternyata Holland sekarang sudah tahu kalau selama ini Griff lah yang memberi identitas para bandit kepada Jimmy. Holland pun langsung menanyakan siapakah satu target Jimmy yang masih tersisa. Awalnya Griff tidak mau memberitahu apa-apa. Namun Holland mengancam akan memecat Griff sehingga dengan terpaksa Griff memberitahu kalau salah satu target Jimmy adalah Roba. Dan sekarang sedang terbaring di rumah sakit. Holland rupanya tetap bersikeras ingin menangkap Jimmy walaupun atasannya sudah melarang. Yaitu sebagai bentuk pembuktian kalau dirinya lebih tangguh daripada Jimmy. Kemudian Holland memutuskan pergi mendatangi Roba di rumah sakit. Setibanya di sana, Holland ternyata malah melepaskan Roba begitu saja tanpa memberitahu kepada Griff. Alhasil Roba langsung menyusup ke rumah orang tua Jimmy. Di sini Roba berhasil menemukan alamat di mana Jimmy dan Morgan Lisa istrinya tinggal. Singkat waktu ketika Roba akan menaiki mobil, ternyata Jimmy sudah ada di dalam sambil menodongkan senjata. Kemudian Jimmy menyuruh Roba untuk pergi ke dekat pelabuhan. Sesampainya di sana, Jimmy menyuruh Roba untuk berlutut sementara ia sudah memegang jarum suntik berisi cairan mematikan. Di sini Roba mengatakan sebelum ia dihabisi sebaiknya Jimmy melihat dulu ke dalam bagasi mobil. Ternyata di dalam bagasi mobil tersebut ada Morgan Lisa yang sudah dalam keadaan koat. Artinya Roba sudah lebih dulu menghabisi istri Jimmy sebelum Jimmy tadi menangkapnya. Jimmy yang sudah tidak tahan lagi akhirnya langsung memberondong Roba. Bersamaan dengan itu Holland dan para polisi anak buahnya datang untuk menangkap Jimmy. Tak lama datang juga Griff dan ia begitu kaget ketika melihat Morgan Lisa sudah dalam keadaan koat. Griff sangat marah dan menyesal telah memberitahu keberadaan Roba kepada Holland. Di sini Griff memaksa Holland untuk mengakui tentang apa yang telah ia perbuat. Pada akhirnya Holland mengaku kalau ialah yang sudah melepaskan Roba hanya untuk bisa menangkap Jimmy. Akan tetapi Holland juga tidak menyangka kalau Roba akan menghabisi Morgan Lisa yaitu istri Jimmy. Kemudian Griff memberitahu semua anak buah Holland kalau para petinggi polisi sebenarnya sudah melarang menangkap Jimmy. Mendengar hal itu pada akhirnya semua anak buah Holland pun menurunkan senjata lalu membiarkan Jimmy pergi. Melihat Jimmy akan pergi, Holland yang tidak terima berusaha menghentikannya. Jimmy bisa saja dengan mudah menghabisi Holland karena secara tidak langsung ialah yang menyebabkan istrinya tewas. Namun karena Jimmy sadar kalau Holland tidak sengaja, akhirnya ia pun memutuskan melepaskan Holland. Well, none of you can arrest him. Beberapa hari kemudian si kolonel menemui panglima militer.
Di sini Panglima Militer memerintahkan si kolonel untuk memburu Jimmy sebab Jimmy kekeh tidak mau kembali ke militer. Artinya akan ada lanjutan cerita dari film ini. Kemudian memperlihatkan beberapa preman yang sedang mengganggu seorang gadis. Tak lama muncul Jimmy dan ia akan menangani para preman tersebut dengan caranya sendiri, kemudian film pun tamat. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.